sebagaimana engkau lapar akan kebenaran dan kekudusan Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bacaan Injil hari ini, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Di bagian pertama bacaan Injil hari ini, orang-orang melapor pada Yesus tentang 2 kejadian tragedi. Pembantaian Pilatus terhadap beberapa orang Galilea dan runtuhnya menara Siloam yang menewaskan 18 orang. Dugaan umum pada waktu itu adalah bahwa mereka yang menderita nasib mengerikan seperti itu pasti lebih berdosa daripada yang lain dan sedang dihukum oleh Tuhan. Kata-kata Yesus mengingatkan kita bahwa tragedi, rasa sakit, dan kejadian tak terduga adalah bagian dari kehidupan. Tetapi mereka harus mendorong kita bukan pada penghakiman orang lain, tetapi pada kerendahan hati dan pertobatan. Kita harus mengurangi fokus pada kesalahan atau penderitaan orang lain, dan lebih fokus pada hati kita sendiri. Membawa ke hadapan Tuhan bagian-bagian dari kita yang membutuhkan perubahan. Yesus memperingatkan pendengarnya 2 kali. "Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Panggilan untuk bertobat adalah panggilan untuk perubahan pikiran dan hati sepenuhnya, berpaling dari dosa dan mengarah pada Tuhan. Maka Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang telah gagal berbuah selama 3 tahun. Pemilik kebun anggur meminta agar pohon tak berbuah itu ditebang, karena telah percuma mengambil ruang dan menghabiskan tanah. Tukang kebun memohon untuk kesempatan 1 tahun lagi, menawarkan untuk memberi pohon itu perawatan dan pupuk khusus. Kita adalah pohon ara di kebun anggur Tuhan. Meskipun kita mungkin telah tak produktif dalam kehidupan rohani kita, Tuhan dengan belas kasih-Nya memberi kita kesempatan lagi melalui Kristus, tukang kebun yang sabar. Ia memberi kita waktu untuk tumbuh, menumbuhkan iman kita, dan menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, dan kebaikan. Kehidupan iman harus terlihat melalui perbuatan baik. Marilah kita hidup sedemikian rupa, sehingga hidup kita pun berbuah. Buah kasih, pengampunan, kebaikan, dan kedamaian. Marilah kita menghormati kesabaran dan belas kasih yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita, dengan mendekat kepadanya dan membiarkannya mengubah kita. Selagi kita bertumbuh, semoga kita juga mendorong orang lain untuk berpaling kepada Tuhan. Mengetahui bahwa kasih dan rahmat-Nya terbuka bagi semua orang yang mencari-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tambahkanlah rasa lapar kami akan Engkau dan firman-Mu, agar kami dapat bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan.
Semoga kami selalu berkata ya kepadamu dan kehendak, serta rencanamu dalam hidup kami. Yesus, Raja Kerahiman, Engkaulah andalan kami, amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.